Halo teman-teman, jadi di sini kami akan membahas tentang pemisahan minyak atsiri eukaliptus. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Jadi di sini kami terdiri dari 3 orang, ada Sinta Paramita NIM 4, ada Luciana NIM 5, dan ada Sri Anggreni NIM 6. Happy watching ya guys. Nah, gambar di depan kita adalah gambar hutan. Hutan merupakan penghasil tanaman energi yang dikembangkan untuk menghasilkan biomasa. Tanaman yang dimanfaatkan adalah jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai biofuel dan biomasa. Salah satu contoh tanaman itu adalah eukaliptus. Teman-teman pasti penasaran kan? Apa sih tanaman eukaliptus itu? Yuk kita simak! Jadi, eukaliptus memiliki nama jenis Eucalyptus sp dengan genus Eucalyptus. Dan tanaman ini memiliki famili Martaceae. Famili Martaceae merupakan genus yang mencakup lebih dari 700 spesies di dunia, di mana 300 spesiesnya dapat diekstraksi menjadi minyak atsiri dan digunakan sebagai antiseptik, aromaterapi, dan pengawet makanan. Salah satu contohnya itu adalah tanaman eukaliptus. Berikut adalah jenis-jenis dari eukaliptus. Tanaman eukaliptus merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri, terutama bagian daunnya. Daun eukaliptus ini memiliki aroma yang sangat khas sehingga berpotensi sebagai minyak atsiri, di mana minyak atsiri ini termasuk golongan senyawa terpenoid yang memiliki aktivitas melawan bakteri, fungi, dan juga virus. Nah, adapun manfaat eukaliptus bagi tubuh itu yaitu melegakan saluran pernafasan, menghilang nyeri, menghilangkan lendir, mengurangi mual, disinfektan luka, dan juga mencegah penyakit mulut. Sebelumnya, simak dulu yuk video berikut ini. Pusat Kajian Ipteks Eukaliptus USU yang berdiri tahun 2018 berhasil mengekstraksi minyak atsiri ini. Mereka menggunakan teknologi destilasi uap atau penyulingan uap maupun fermentasi. Nah, kira-kira apa ya yang ada di pikiran teman-teman setelah menonton video tadi? Pasti teman-teman berpikir, bagaimana sih mendapatkan minyak atsiri dari daun eukaliptus? Dan apa sih itu destilasi? Jadi di sini, yuk kita simak bareng-bareng. Nah, seperti yang dikatakan video tadi, cara yang digunakan untuk mendapatkan atau memisahkan minyak atsiri dari daun eukaliptus yaitu dengan melakukan proses penyulingan atau destilasi, di mana penyulingan minyak atsiri dilakukan dengan memisahkan minyak atsiri dari daun eukaliptus dengan penyulingan tidak langsung atau yang disebut dengan destilasi uap. Penyulingan daun eukaliptus untuk mendapatkan minyak eukaliptus menggunakan prinsip yang didasarkan kepada sifat minyak atsiri yang dapat menguap jika dialiri dengan uap air panas. Nah, destilasi apa sih itu? Jadi, destilasi adalah suatu proses pemisahan komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih antara komponen yang akan dipisahkan. Jika kita ingin memisahkan suatu campuran yang berbeda fasa, misalnya dari padat dan cair, maka kita hanya perlu menggunakan filter atau penyaringan untuk memisahkannya. Nah, di sebelah kiri saya dapat teman-teman lihat bahwa ada sebuah alat destilasi yang biasanya berada di lab. Adapun bagian-bagiannya dan fungsinya yaitu ada labu destilasi, di mana labu destilasi berfungsi sebagai wadah atau tempat sebuah campuran zat cair yang akan didestilasi. Ada still head yang berfungsi untuk menyalurkan uap atau gas yang akan dimasukkan ke alat pendingin. Ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Ada kondensor yang memiliki fungsi untuk aliran uap hasil reaksi serta untuk aliran air keran. Ada labu didih berfungsi sebagai wadah sampel. Ada juga adaptor yang berfungsi untuk menyalurkan hasil destilasi yang telah terkondisi untuk disalurkan ke penampung yang sudah disediakan. Nah, di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ya, itu adalah alat destilasi yang biasanya ada di lab. Nah, dari gambar tadi itu adalah alat destilasi yang digunakan dalam lab. Nah, ini merupakan alat destilasi uap yang biasanya digunakan dalam skala besar seperti pabrik-pabrik.
Nah, di sini itu ada air mendidihnya, di sini adalah api, ada uap air dari minyak atsiri, ada kondensor. Di sini merupakan jalur atau tempat uap air itu masuk. Ada juga di sini tempat hasil minyak atsiri nanti yang akan datang dari tempat yang di sini. Selanjutnya, nah, pemisahan dilakukan dengan cara berikut. Pertama itu, daun eukaliptus itu kita rajang terlebih dahulu. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam ketel atau penyulingan. Daun yang tadi kita telah rajang itu dimasukkan ke dalam ketel atau penyulingan. Selanjutnya, yaitu ada dilakukan destilasi di mana uap yang dialirkan akan membawa minyak atsiri yang ada di daun eukaliptus. Ketika uap tersebut bersentuhan dengan media yang dingin, maka akan terjadi perubahan menjadi embun sehingga akan diperoleh destilat yang berupa air dan minyak. Kemudian minyak atsiri dan air yang diperoleh dipisahkan dengan menambahkan NaCl. Nah, ini ada sedikit video yang mungkin teman-teman bisa paham ketika melihat ini. Nah, itulah tadi cara mendapatkan minyak atsiri dari daun eukaliptus. Selanjutnya, air dan minyak tersebut dipisahkan menggunakan NaCl sehingga didapatkan minyak atsiri yang murni. Nah, setelah didapatkan minyak atsiri dari daun eukaliptus, maka dilakukan uji standarisasi. Adapun persyaratan yang harus dimiliki minyak atsiri daun eukaliptus yaitu warna yaitu jernih sampai kuning kehijauan, bau yaitu khas kayu putih, bobot jenis pada suhu derajat Celcius yaitu 0,900 sampai 0,930, indeks biasnya yaitu 1,450 sampai 1,470, kelarutan dalam etanol 70% yaitu 1:1 sampai 1:10 dan jernih. Untuk putaran optiknya yaitu -40 sampai dengan 00. Dan kandungan sineol yang harus dimiliki oleh minyak atsiri eukaliptus ini harus sekitar 50% hingga 65%. Jadi, adapun produk dari minyak atsiri eukaliptus yaitu inhaler, aromaterapi atau minyak kayu putih, essential oil, dan juga shampoo. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and bye-bye.